Halo dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izin memperkenalkan diri. Nama saya Andes Putih Perastepu dengan NPM 221506180. Saya dari kelompok 1D PSTID. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan post-test dari percobaan kelima dengan judul praktikum pengkodean. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu rangkaian encoder. Rangkaian encoder adalah rangkaian yang menerima input berupa bilangan desimal yang kemudian mengubahnya menjadi bilangan biner. Rangkaian ini menggunakan IC 74147, 4 gerbang node, dan di sini dia menerima 9 inputan dan menghasilkan output berupa bilangan biner 4 bit. Nah, di sini pada rangkaiannya kita bisa lihat kalau inputan yang diterimanya itu masih berupa bilangan desimal 0, karena outputnya yang di kanan ini dia masih berupa bilangan biner 0. Untuk mengubah inputan itu menjadi angka desimal 1, kita perlu merubah input yang ada di atas ini menjadi 0. Nah, di sini kita bisa lihat kalau setelah inputnya ini berubah, di sini kita bisa lihat yang paling atas ini dia berubah jadi 0. Terjadi perubahan pada outputnya. Outputnya menunjukkan bilangan biner 1 yang merupakan bilangan biner dari angka desimal 1 juga. Nah, kemudian kita ubah inputnya menjadi bilangan desimal 2. Nah, di sini kita bisa lihat kalau bilangan binernya menjadi 01. Itu juga untuk seterusnya. Jadi inputnya menjadi bilangan desimal 3. Bilangan binernya menjadi 1100, outputnya bilangan desimal 4, outputnya menjadi bilangan biner 001. Nah, untuk inputnya ini, seandainya mau kita ubah yang di atasnya ini, dia tidak akan mempengaruhi pada perubahan output. Supaya merubahnya, kita harus mengubah yang paling dekat dengan input 1, yaitu yang keempat ini. Nah, itu juga untuk seterusnya. Ini kita ubah supaya dia mengalami perubahan pada outputnya. Tetapi kalau kita ubah yang di atasnya lagi seperti yang ketiga, 2 atau ke 1, maka tidak akan terjadi perubahan pada outputnya. Nah, selanjutnya itu ini untuk bilangan desimal 5. Dia ada 5 yang inputnya yang berubah menjadi 0, dan bilangan biner itu 1010. Kemudian ini untuk bilangan desimal 6, bilangan binernya menjadi 0110. Ini untuk bilangan biner desimal yang ke-7, bilangan desimal yang ke-7 binernya itu jadi 110. Berikutnya ini untuk yang ke-8, bilangan binernya outputnya itu menjadi 0001. Dan ini untuk yang ke-9, bilangan binernya adalah 1001. Nah, itu saja penjelasan saya untuk rangkaian encoder. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah rangkaian decoder. Rangkaian decoder itu adalah rangkaian yang mengubah inputan berupa bilangan biner menjadi bilangan desimal. Nah, pada decoder itu dia memiliki dua jenis. Yang pertama itu decoder anoda dan juga decoder katoda. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu decoder anoda. Nah, untuk decoder anoda itu adalah decoder di mana segmen-segmennya ini terhubung dengan VCC atau tegangan tinggi, sehingga output yang di sini itu dia harus berupa tegangan rendah supaya dia bisa mengaktifkan segmen-segmennya ini. Itu sebabnya kita bisa lihat di sini output yang diterimanya itu berupa 0. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya input control seperti LT atau lamp test. Nah, lamp test ini kalau dia dihubungkan, dia bakal mengaktifkan semua lampu. Di sini ada juga BI atau RBO dan RPI. Nah,
Di sini kita bisa lihat kalau bilangan binernya itu dia masih 0000. Nah, itu merupakan bilangan biner dari angka desimal 0. Untuk mengubahnya kita tinggal masukkan aja bilangan biner yang kita inginkan. Misalnya di sini kita mau ubah menjadi bilangan biner 1. Nah, di sini kita bisa lihat kalau outputnya itu berupa 1. Nah, kita juga bisa lihat kalau segmen yang menyala itu segmen B dan C. Nah, untuk segmen-segmen itu dia memiliki segmen yang ditandai dengan huruf. Contohnya ini yang paling atas ini dia A, kemudian di kanan bawahnya itu B, di bawahnya lagi C, kemudian yang paling bawah ini D, kemudian di sisi kirinya ini E, di atasnya F, dan untuk yang di tengah ini dia G. Nah, satu hal lagi, untuk di rangkaian ini dia menggunakan IC 7447. Kemudian di rangkaian ini dia juga menggunakan resistor. Untuk resistor ini kita bisa lihat nilainya itu di bawah, yaitu berapa tegangan yang dia butuhkan. Di sini dia membutuhkan 220 untuk satunya ini. Nah, kemudian kita ubah lagi inputnya menjadi bilangan biner 2 yaitu 01. Nah, bisa melihat ada perubahan pada segmen-segmennya. Yang menyala itu A, B, G. Sini ada juga D dan E. Dan kita ubah lagi menjadi bilangan biner 3. Nah, output yang diberikan itu 1100 dan outputnya itu berupa bilangan desimal 3. Dan kita ubah menjadi bilangan biner 001 yang merupakan bilangan biner dari angka desimal 4. Lanjutkan lagi, kita ubah bilangan binernya menjadi 1010. Outputnya itu bilangan desimal 5. Kemudian kita berikan input 0110 yang merupakan bilangan biner untuk angka desimal 6. Dan kita lanjutkan lagi, untuk kita berikan input 110, maka keluaran itu berupa bilangan desimal 7. Lanjutkan, berikan input 001, outputnya itu berupa bilangan desimal 8. Kemudian input selanjutnya itu bilangan biner 1001 yang merupakan bilangan biner dari angka desimal 9. Nah, kita masih bisa juga melanjutin sebenarnya kita masih bisa melanjutkan ke bilangan desimal seperti 10, tetapi yang bakal ditunjukkan itu seperti ini. Nah, dia punya simbolnya tersendiri untuk bilangan-bilangan desimal yang ada di atas 9. Nah, supaya kita bisa menampilkannya seperti angka biasa, maka kita perlu memperluas rangkaian ini, akan menambahkan satu lagi segmen sehingga kita bisa menampilkan 2 angka desimal. Nah, ini dia untuk 10, ini untuk 11, ini untuk 12, dan seterusnya. Saja penjelasan saya untuk decoder anoda. Nah, yang berikutnya akan saya jelaskan adalah jenis lainnya dari decoder, yaitu decoder katoda. Perbedaannya dengan decoder anoda, decoder katoda ini dia 7 segmen ini terhubung dengan sumber daya rendah atau negatif, sehingga dia perlu menerima inputan berupa 1 atau inputan positif atau inputan tinggi
supaya 7 segmen ini bisa menyala. Nah, untuk IC yang digunakannya itu IC 7448. Pada rangkaian ini dia juga menggunakan resistor dan juga ada input kontrolnya. Nah, cara kerjanya masih sama. Dia menerima inputan berupa bilangan biner yang kemudian dia mengubahnya menjadi output bilangan desimal. Tetapi outputnya itu dia yang diberikan itu berupa 1. Supaya 7 segmennya tadi bisa menyala. Nah, di sini saya masukkan bilangan biner 1 dan bilangan biner 2. Dan di sini bilangan biner 3. Yang selanjutnya itu bilangan biner 4001 dan bilangan biner 1010 akan mengeluarkan output bilangan desimal 5. Kemudian bilangan biner 0110 yang akan mengeluarkan bilangan desimal 6. Selanjutnya bilangan biner 1110 yang akan mengeluarkan bilangan desimal 7. Kemudian bilangan biner 0001 yang akan mengeluarkan output bilangan desimal 8. Dan untuk yang terakhir itu bilangan biner 1001 yang akan mengeluarkan output bilangan desimal 9. Nah, itu saja untuk penjelasan saya mengenai decoder katoda. Yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah kelebihan dan kekurangan dari common katoda dan common anoda. Yang pertama itu yang akan saya jelaskan adalah common katoda. Nah, keuntungan dari common katoda itu dia lebih sering digunakan dalam aplikasi dengan tegangan rendah seperti tampilan LED pada perangkat elektronik. Karena kaki katoda dihubungkan ke ground, tegangan yang diperlukan untuk mengaktifkan LED biasanya lebih rendah daripada tegangan sumber daya utama. Kemudian dalam common katoda, kontrol tegangan tingginya itu dapat lebih mudah dicapai dengan menggunakan transistor untuk mengalirkan arus ke kaki katoda. Hal ini bisa menghindari beban yang tinggi pada microcontroller atau circuit controller lainnya. Nah, untuk kekurangan pada common katoda ini bisa digunakan dalam aplikasi tegangan tinggi, tetapi dia memerlukan desain yang tepat dan perangkat penguat yang memadai untuk mengendalikan tegangan tinggi yang diperlukan. Dan hal ini menyebabkan rangkaiannya menjadi lebih kompleks dan dia memerlukan sirkuit kontrol tambahan. Kemudian yang selanjutnya itu untuk common anoda. Keuntungan dari common anoda ini dia lebih sering digunakan pada aplikasi dengan tegangan tinggi seperti tampilan 7 segmen dengan tegangan lebih tinggi atau sistem pemrosesan audio dengan tabung vakum. Dalam common anoda ini, segmen atau komponen dihubungkan ke tegangan referensi yang lebih tinggi daripada tegangan sumber daya utama. Dan pada common anoda ini dia memiliki efisiensi daya yang lebih. Karena pada common anoda itu komponen yang dinyalakan mengalirkan arus langsung dari catu daya yang dapat meningkatkan efisiensi daya pada tegangan tinggi. Hal ini bermanfaat dalam penggunaan seperti LED yang membutuhkan tegangan tinggi supaya dia bisa mencapai kecerahannya yang maksimum. Kemudian kekurangan pada common anoda. Nah, kekurangan common anoda ini dia ada di saat penggunaan tegangan rendah. Nah, pada common anoda ini, pada tegangan rendahnya dia menjadi kurang efisien karena dia memerlukan sirkuit driver tambahan untuk mengubah tegangan sinyal ke tingkat yang sesuai dengan tegangan referensi yang lebih tinggi.
Dan karena itu hal ini menyebabkan rangkaiannya itu menjadi lebih kompleks. Nah, kekurangannya yang selanjutnya itu dia pada kontrol tegangan tinggi. Pada common anoda, kontrol tegangan tingginya itu memerlukan perhatian khusus untuk mencegah tegangan yang tidak diinginkan masuk ke microcontroller atau sirkuit kontrol lainnya. Sirkuit penguat atau isolasi yang memadai diperlukan untuk mengendalikan tegangan tinggi yang masuk. Itu saja penjelasan saya untuk kekurangan dan kelebihan dari common katoda dan common anoda. Berikutnya itu yang akan saya jelaskan adalah penerapannya. Nah, untuk contoh penerapan yang pertama itu ada pada lampu LED. Lampu LED sering menggunakan common katoda atau common anoda tergantung pada desain dan aplikasinya. Kemudian ada pada tampilan 7 segmen. Tampilan 7 segmen ini dia digunakan pada jam digital, oven atau microwave, atau alat elektronik lainnya yang membutuhkan tampilan angka. Nah, kemudian penerapan lainnya itu ada pada layar LCD atau Liquid Crystal Display. Contohnya itu pada perangkat elektronik seperti ponsel, televisi, atau komputer. Kemudian ada juga pada perangkat elektronika audio. Nah, ini digunakan pada amplifier audionya atau sistem pemrosesan audionya. Common katoda atau common anodanya itu digunakan dalam rangkaian tabung atau valve seperti tabung penguat, dan salah satu elektroda pada tabung vakumnya itu dihubungkan ke ground atau tegangan referensi tergantung pada jenis konfigurasi yang digunakan, sehingga dia bisa menghasilkan suara. Nah, itu saja untuk penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.